Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan belajar sebuah tema di mana ini adalah tema yang sangat penting bagi kita seorang penuntut ilmu. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pentingnya memurajaah sebuah ilmu bagi seorang penuntut ilmu. Pentingnya mengulang-ulang ilmu agar kita tidak lupa. Ya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki seorang hamba itu lupa, ada hikmah di dalamnya. Di antara hikmahnya, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengulang-ulang apa yang pernah kita dapatkan dari sebuah ilmu. Bisa dibayangkan kalau ada seorang hamba Allah yang tidak diberikan lupa, terus saja dia ingat, ya, maka dia tidak akan mengulang-ulang ilmu. Dan ini adalah hikmah di antara hikmah kenapa Allah berikan lupa kepada hambanya. Ada perkataan Ali bin Abi Thalib, teman-teman, beliau mengatakan, kata beliau, tazawaru, salinglah berkunjung, wa tadarasul hadis, dan seringlah kalian mendiskusikan atau duduk di majlis-majlis hadis untuk belajar hadis. Wala tatrukuhu yadrus, dan janganlah kalian membiarkan ilmu itu hilang. Insyaallah. Jadi jangan biarkan ilmu itu hilang, dan ilmu itu akan hilang manakala kita tidak mau mengulang-ulang. Manakala kita tidak lagi duduk di majlis ilmu. Pada itu pentingnya kita duduk di majlis ilmu, di antaranya agar ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita terus bisa mengulang-ulangnya. Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas, ya, kalau di teman-teman bertemu dengan Ibnu Abbas berarti nama beliau Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas, putranya Abbas, beliau pernah mengatakan kepada Sa'id bin Zubair, kata beliau, wahai Sa'id, keluarlah bersama kami ke sebuah pohon kurma. Ya. Kemudian Sa'id pun keluar bersama Ibnu Abbas, ya, dan Ibnu Abbas mengatakan kepada Sa'id, wahai Sa'id, sampaikanlah hadis. Dan Sa'id merasa sungkan, ya, merasa pekewah bahasa Jawanya, ya, dan mengatakan kepada Ibnu Abbas, kata beliau, kata Sa'id, apakah aku harus menyampaikan hadis, ya Ibnu Abbas, sementara engkau ada di hadapanku? Karena Ibnu Abbas itu Masya Allah terkenal dengan seorang yang gemar duduk di majlisnya Rasulullah SAW, seorang yang gemar menuntut ilmu. Ya. Maka dari itu Sa'id bin Zubair juga sungkan ketika Ibnu Abbas memerintahkan kepada Sa'id bin Zubair untuk membacakan hadis. Apa jawaban Ibnu Abbas, teman-teman? Kata Ibnu Abbas, jika engkau keliru, wahai Sa'id, maka aku akan memberitahumu. Nah, ini hikmah kenapa Ibnu Abbas meminta Sa'id untuk membacakan hadis, ya, di hadapan para penuntut ilmu. Tujuan utamanya adalah apabila ada kekeliruan yang dibacakan oleh Sa'id bin Zubair, maka Ibnu Abbas bisa langsung mengoreksinya. Ya, artinya berarti ilmu itu diulang-ulang. Bahkan Sa'id bin Abdul Aziz, ya, beliau pernah mencela, ya, sahabatnya ulama kita Al-Auza'i. Beliau mengatakan, mengapa kalian tidak berkumpul, ya? Mengapa kalian tidak saling murajaah? Jadi beliau menginginkan kepada sahabatnya Al-Auza'i untuk berkumpul dan untuk memurajaah, untuk mengulang-ulang lagi apa yang pernah didapatkan. Ya. Subhanallah, teman-teman, kita lihat para ulama zaman dahulu, mereka itu benar-benar menggunakan waktu mereka sebaik-baiknya. Mereka gunakan malam-malam mereka untuk bangun, untuk sholat malam, menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, untuk memurajaah apa yang pernah mereka dapatkan di siang harinya, untuk mengulang-ulang ilmu yang telah Allah titipkan kepada mereka, ya. Bahkan diriwayatkan dari Ali bin Al-Hasan bin Syafiq, ya, rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kata beliau nih, ketika suatu hari, ya, di malam yang dingin sekali, Ali bin Hasan pergi bersama Abdullah bin Al-Mubarak, ya, di salah satu masjid.
Maka kata beliau, kata Ali bin Al-Hasan bin Syafiq, kami bangkit untuk keluar, dan ketika sampai di pintu masjid, ya, maka Abdullah bin Mubarak mengingatkan tentang sebuah hadis, dan aku mengingatkannya tentang sebuah hadis. Masya Allah. Di mereka berdua tuh teman-teman, ketika bertemu, yang diobrolin tuh bukan masalah dunia. Ketika mereka berdua bertemu, yang diobrolin tuh bukan masalah hal-hal yang receh-recehan, bukan. Tapi yang mereka obrolin itu bukan juga hal yang lagi viral, bukan. Tapi yang mereka obrolin itu ilmu. Jadi dimanapun mereka berada, yang mereka obrolin itu ilmu. Tujuannya apa? Untuk memurojaah. Di Ali bin Hasan membacakan hadis kepada Abdullah bin Mubarak, dan Abdullah bin Mubarak juga membacakan hadis kepada Ali bin Hasan. Masya Allah. Dan kata mereka, kata Ali bin Hasan, dan kami, yaitu Ali bin Hasan dan Abdullah bin Mubarak, senantiasa seperti itu hingga datang muadzin untuk mengumandangkan azan salat subuh. Masya Allah. Ini begini ya, contoh di antara contoh bagaimana para penuntut ilmu, mereka gemar sekali di dalam belajar. Allahu Akbar ya. Jadi benar-benar ini adalah sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah sebuah PR untuk kita semuanya teman-teman, ya, semua PR. Bahwasanya kita bisa enggak kalau bangun malam kemudian kita gunakan waktu malam kita itu untuk memurojaah. Kemudian ada perkataan ulama yang sangat luar biasa, dan ini perlu kita renungkan ya. Kata Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kata beliau nih, hati itu, sahabatku, itu seperti tanah, sementara ilmu itu seperti tanaman. Dan murajaah atau mudzakarah, mengulang-ulang sebuah ilmu itu seperti air. Bisa kita lihat ketika ada tanaman ditanam di tanah dan airnya terputus, ya, kita punya tanaman nih, terus kita nggak siram-siram 2 hari, 3 hari, 4 hari, sepekan, sebulan, nggak kita siram-siram tanaman, kira-kira apa jadinya? Tanamannya mati, tanamannya tidak lagi segar, ya. Lama-kelamaan tanamannya membusuk dan lain sebagainya, mati dan kering, ya. Sudah tidak lagi ada tanda-tanda kehidupan. Maka begitu pula dengan ilmu kita. Ya, kalau ilmu kita tidak pernah kita murajaah, tidak pernah kita mudzakarah, tidak pernah kita mengulang-ulang, maka lama-kelamaan ilmu yang Allah titipkan kepada kita akan hilang. Sebagaimana layunya sebuah tanaman yang tidak pernah lagi disiram oleh air. Az-Zuhri rahimahullah, teman-teman, menitipkan sebuah pesan kepada kita. Beliau mengatakan bahwasanya di antara sebab kenapa ilmu seorang hamba itu bisa hilang, karena dia tidak mau mengulanginya. Jadi saya pesan kepada teman-teman, walaupun majelis ilmu kita untuk belajar adab thalabul ilmi ini sudah selesai, ya, ini adalah akhir dari pertemuan kita, maka kita harus mengulang-ulangnya kembali. Teman-teman bisa mengulang-ulangnya dengan membaca sendiri, atau lebih baik lagi teman-teman langsung ambil peran untuk mengajarkannya kembali. Jadi buat tuh halaqah-halaqah lagi, buat majlis-majlis ilmu lagi. Misalnya majlis ilmu belajar adab thalabul ilm. Dan apa yang teman-teman dapatkan selama kajian ini, ya, dari awal sampai akhir, teman-teman ingatkan kembali, teman-teman sampaikan lagi kepada orang lain. Masya Allah. Dan ini diantara cara murajaah kita. Saya dan suami itu, Masya Allah, ketika kita diberikan kesempatan mengajar, ya, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan ini kami akhirnya murajaah. Dengan ini kita buka kembali ilmu yang pernah kita dapatkan dari para syekho yang dulu di Timur Tengah. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Maka teman-teman boleh, setelah selesai kajian ini, teman-teman boleh buka lagi, buka majlis ilmu lagi, ya.
tidak apa-apa. Walaupun yang ikut hanya 5 orang, itu tidak masalah. Ya. Karena bisa jadi yang 5 orang itu adalah orang-orang yang Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmunya. Kemudian setelah belajar dari teman-teman, 5 orang ini menjadi guru lagi. Ya, mengajarkan lagi adab thalabul ilm kepada orang lain. Dan ketika teman-teman meninggal dunia nanti, teman-teman dapat aliran pahalanya, Masya Allah. Ya. Di antara cara untuk mengulang teman-teman, mengulang ilmu adalah dengan mengajarkannya kembali. Baik. Kemudian ada perkataan seorang ulama yang sangat masyhur, yaitu perkataannya Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi adalah seorang ulama di mana karya beliau yang fenomenal yang biasa kita baca adalah kitab Arba'in Nawawiyah. Beliau pernah mewasiatkannya, dan wasiat ini ditunjukkan untuk kita semuanya para thalabul ilm. Beliau mengatakan, hendaklah para penuntut ilmu itu mengulang-ulang hafalannya dan senantiasa berusaha untuk memahaminya, memperhatikan faidah-faidah yang dipetik darinya, dan menemani sebagian orang yang menghadiri dalam mudzakarah. Ya, menghadiri majelis ilmu di dalam mudzakarah. Beliau berwasiat kepada kita para thalabul ilm, di antaranya adalah hendaklah kita senantiasa mengulang-ulang hafalan yang pernah kita dapatkan. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama juga, beliau bernama Imam Ibnul Jamaah rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, kata beliau, sudah seyogianya orang yang biasa duduk di majelis ilmu itu mengulang-ulang apa yang sudah ia fahami dari faidah-faidah, dari hukum-hukum, dari kaidah-kaidah, ya. Karena ternyata di dalam mudzakarah atau di dalam murajaah, di dalam pengulangan itu terdapat manfaat yang sangat-sangat besar. Imam Syafi'i itu teman-teman, beliau adalah sosok yang perlu kita teladani dalam mengulang-ulang hafalan, dalam mengulang-ulang ilmu. Kata beliau, ketika beliau membaca kembali apa yang pernah beliau dapatkan, ya, kitab yang pernah beliau pelajari sampai 100 kali, kata beliau, setiap kali aku membuka kembali kitabku, maka aku menemukan faidah yang baru. Subhanallah. Sekelas Imam Syafi'i saja beliau masih mengulang-ulang apa yang pernah didapatkannya dari sebuah ilmu sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang yang kita banyak sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dampak maksiat itu diantaranya teman-teman adalah cepatnya ilmu akan hilang dari pelaku maksiat. Ilmu akan menguap dari pelaku maksiat. Kalau sudah sering berbuat maksiat, tidak mengulang-ulang lagi, tidak murojaah lagi, maka ilmu dengan cepatnya akan hilang dari seorang thalabul ilm. Kata Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, kata beliau, ilmuku itu selalu bersamaku. Subhanallah. Dimanapun aku berada, selalu ilmu itu memberi manfaat untukku. Hatiku adalah tempatnya, bukan di dalam lemariku. Bila aku ada di rumah, pasti ilmuku di sana bersamaku. Dan ketika aku berada dimanapun, ya, sampai di pasar, maka ilmunya juga ada di pasar. Ini PR untuk kita ya teman-teman ya. Jadi kita ilmu itu bukan fil kitab, bukan di buku-buku kita, tetapi sudah fis sudur. Laisa fis sutur, laisa, bukan di catatan-catatan kita, tapi ilmu itu sudah ada di sudur, sudah ada di dada-dada kita. Kita mencatat ilmu itu penting, ya. Tujuannya apa? Barangkali ketika kita lupa, maka kita bisa kembali lagi ke kitab yang atau ke catatan yang kita pernah tulis. Tapi jangan kita andalkan catatan kita dengan tidak menghafalkannya. Hendaklah ilmu yang kita dapatkan itu dihafal. Kita mendapatkan pelajaran tafsir misalnya, ya. Kita kan hari Selasa bahas kajian Mutiara Hikmah Hasanah, ya. Dan kajian Ummahat Australia kan bahas masalah kajian Taubah Institute. Hari Selasa itu membahas tafsir, ya, dan Tajul Waqar, ya. Jadi Masya Allah banyak sekali, ya, Masya Allah. Nah, di dalam pelajaran tafsir itu, misalnya nih teman-teman, dapat teman-teman surah-surah pendek, ya, maka teman-teman berusaha tuh untuk menghafalkannya. Surah An-Naba misalnya, teman-teman berusaha menghafalkan surah An-Naba.
Setelah menghafalkan surah An-Naba selesai misalnya, kemudian dimurajaah kembali. Dimurajaah malamnya diulang kembali. Berapa kali? Puluhan. Karena ternyata untuk Al-Quran juga kalau tidak dimurajaah, maka dia akan begitu cepat hilang dari dalam diri kita. Ya. Kalau teman-teman memang berazam untuk menjadi para penghafal Quran, maka teman-teman harus katakan dalam diri teman-teman, murojaah itu adalah pekerjaan seumur hidupku, gitu ya. Bukan hanya pengen cepat menghafal Quran selesai, setelah itu sudah ditinggal. Tetap harus ada murojaah. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan. Subhanallah. Orang-orang yang gemar memurojaah Al-Quran, orang-orang yang gemar memurojaah hadis, orang-orang yang gemar memurojaah atau mengulang-ulang ilmu, itu Allah akan berikan bonus, ya, subhanallah, di masa tuanya tidak pikun. Ya. Banyak kejadian-kejadian real atau kejadian-kejadian nyata di mana orang-orang tua, ya, yang punya hafalan Al-Quran dan beliau berusaha menjaganya, di masa tuanya itu Allah berikan ingatan yang cemerlang. Allah tidak berikan kepikunan. Subhanallah. Di mana biasanya fitrah orang tua di mana-mana. Kalau kita lihat orang tua kan, itu penyakit P-nya mulai muncul, pikun, ya. Pendengaran kurang baik, ya. Penglihatan kurang baik. Itu semuanya dialami oleh orang-orang sepuh. Tapi ketika dia berusaha untuk menjaga ilmunya dengan murojaah, menjaga hafalannya dengan murojaah, Allah titipkan kepadanya, diberikanlah bonus untuknya di masa tuanya. Allah jaga penglihatannya, Allah jaga pendengarannya, Allah jaga ingatannya. Subhanallah. Dan ini yang kita harapkan, teman-teman. Maka jangan pernah kita tidak duduk di majlis ilmu. Jangan pernah kita berjauhan dengan ilmu. Karena sejatinya ketika kita belajar, walaupun itu pelajaran sudah pernah kita dapatkan sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman duduk ini di majlis ilmu tentang tafsir surah Al-Fatihah misalnya. Teman-teman bilang, itu kan sudah pernah saya dapatkan di pondok dulu. Saya teman-teman ada yang pesantren dulu. Tidak apa-apa. Ketika ada tafsir surah Al-Fatihah, ikut. Apakah kita sudah menjamin dengan kita dulu di pondok belajar tafsir Al-Fatihah, sholat kita sudah khusyuk? Apakah kita menjamin dengan kita sudah pernah belajar surah Al-Fatihah di majlis ilmu yang lain, kemudian kita menjadikan akhirnya kita benar-benar menjaga sholat kita, ya, dengan benar-benar khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya kan belum tentu. Maka duduk di majlis ilmu, belajar lagi tentang surah Al-Fatihah, ya. Insyaallah. Dan di antara cara teman-teman untuk murajaah juga, ya, tadi dengan mengajarkannya dan juga dengan diadakannya ujian, ya. Diadakannya ujian ini juga penting untuk akhirnya kita memurojaah kembali. Maka pesan saya nih kepada ibu-ibu di sini yang pada punya anak, ya. Kalau anak-anak kita mau ujian, jangan kita katakan, "Nak, ayo nak, belajar nak, biar dapat nilai bagus. Nak, ayo nak, belajar nak, biar dapat ranking pertama." Jangan kita katakan demikian kepada anak-anak kita. Tapi kita katakan kepada anak-anak kita, "Nak, belajar yuk. Dalam rangka apa besok ujian? Dalam rangka biar engkau memurojaah kembali, mengevaluasi kembali apa yang telah guru-gurumu sampaikan kepadamu." Ya. Jadi memotivasi anak-anak kita dimanapun nanti kelak mereka berada dan kapanpun mereka menjadi orang yang gemar memurojaah. Nah, jadi alasan utama mereka untuk ujian itu bukan nilai, bukan ranking, tapi adalah niat untuk bisa memurojaah kembali apa yang telah mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Dan ini catatan untuk kita sebagai orang tua. Dan untuk kita juga sama. Kita bisa bermudzakarah dengan pasangan kita, ya. Kita juga bisa murojaah dengan kawan kita. Kita juga bisa murojaah atau mudzakarah, ya, dengan banyak membaca kembali, membuka-buka kembali, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapatkan dari murojaah itu bisa kita amalkan. Karena tentunya ketika ilmu itu diamalkan, misalnya, ya, misal contoh,
teman-teman belajar doa-doa. Ya, doa-doa nih. Doa mau keluar rumah misalnya. Teman-teman belajar juga arti doanya, ya. Sudah dapat ilmunya dari Allah. Tiba-tiba teman-teman sudah pernah dihafal, tapi teman-teman kalau mau keluar rumah, ya, nggak pernah baca doa itu. Lama-kelamaan doa itu akan hilang. Tapi kalau teman-teman mengamalkannya, teman-teman keluar rumah, kemudian teman-teman baca Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, maka teman-teman akan terus Allah ingatkan. Ya, begitu pula misalnya ketika bangun tidur, ya, teman-teman baca lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, ini juga sama, akan Allah lekatkan ilmu tersebut dengan kita amalkan, ya. Ini rangkuman hari ini insyaallah. Jadi cara di antara cara untuk kita memurojaah, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan kepada orang lain, bisa kita baca ulang-ulang kembali, ya, apa yang pernah kita dapatkan, dan bisa juga dengan cara kita mengikuti ujian, ya, karena semuanya tujuannya adalah untuk memurojaah ilmu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang didapatkan hari ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, pastinya datang dari saya pribadi. Saya akhiri aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.